Saya Ida Bagus Prastabisama. Kali ini akan menjelaskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance beserta isu aktual yang dihadapinya. Contoh yang saya angkat adalah Desa Digital di Jawa Barat, yang merupakan salah satu bagian dari program Jabar Digital Service. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang kian pesat menuntut seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkannya, salah satunya masyarakat di desa. Nah, jika teknologi tersebut masuk ke desa secara merata, tentu produktivitas warga akan meningkat berkali-kali lipat. Jangkauan pemasaran produk usaha desa juga akan semakin luas. Selain sektor ekonomi, perkembangan sektor lain juga tentu akan mengikuti, seperti misalnya pendidikan, di mana akses memperoleh informasi tidak berbeda dengan masyarakat di kota, sehingga SDM akan semakin unggul. Untuk menjadi bagian dari desa digital, beberapa langkah yang harus diikuti, yaitu pertama, melengkapi data kepala desa, kemudian mengisi kuesioner desa digital dan mengikuti proses seleksi, dan yang terakhir, pengumuman calon desa terpilih. Isu aktual pertama terkait pelaksanaan desa digital ini adalah belum meratanya pelaksanaan program tersebut. Dari total 5.312 desa di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data yang saya peroleh, baru 2.205 desa atau sekitar 41,5% yang bergabung dalam program ini. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena desa-desa yang mendaftar masih harus melalui proses seleksi terlebih dahulu, sehingga tidak seluruh desa bisa langsung lolos dan mengikuti program tersebut. Penyebab lainnya yaitu karena beberapa desa masih enggan untuk ikut dalam program tersebut. Kemungkinan karena mindset yang menganggap bahwa teknologi itu rumit sehingga dan mereka sudah nyaman dengan cara hidup konvensional. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mensosialisasikan manfaat dari program desa digital ini ke desa-desa yang belum terdaftar tersebut, sehingga program terlaksana secara merata di seluruh desa di Provinsi Jawa Barat. Dan isu aktual berikutnya tentu sudah tidak asing lagi, yaitu dampak negatif yang muncul akibat perkembangan teknologi tersebut. Setiap teknologi yang membawa berita baik, tentu juga ada sisi buruk yang harus kita diingatkan. Contoh-contoh berita buruk yang ada hoax atau apa yang juga harus kita waspadai. Berdasarkan video tadi, seperti yang Pak Ridwan Kamil sampaikan, dampak-dampak buruk seperti penyebaran berita hoax dapat kita cegah dengan memberi edukasi kepada masyarakat. Menurut saya, ini harus disesuaikan dengan kerangka kurikulum literasi digital. Madendra Prayoga, saya akan membahas isu aktual smart government, yaitu tentang Jabar Command Center. Jabar Command Center merupakan pusat visualisasi dan integrasi data Jawa Barat yang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur untuk kegiatan monitoring, koordinasi, dan pengambilan keputusan, di mana JCC berpusat di Gedung Sakti Kota Bandung. Manfaat JCC bagi pimpinan itu adanya aplikasi eksekutif dashboard yang menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh gubernur dalam pengambilan keputusan atau kebijakan strategis. Data-data yang disediakan, contohnya yaitu data aduan masyarakat, pendapatan dan keuangan daerah, serta data kewilayahan. Dan manfaat bagi masyarakat yaitu adanya monitor aduan masyarakat, di mana masyarakat dapat dengan mudah secara online mengirimkan keluhan, saran, atau kritikan kepada pemerintah. Dan adanya sosial media analitik dan disaster management, di mana disaster management digunakan untuk memantau daerah yang terdampak bencana alam dan perkembangannya. Di samping manfaat yang dimiliki oleh JCC, terdapat beberapa isu aktual. Yang pertama itu isu eksternal yang berasal dari masyarakat, mana tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap pelayanan yang disediakan oleh JCC, di mana masih sedikit masyarakat yang mau dan mampu menggunakan aplikasi yang terdapat di JCC. Sebagai contoh, pada tahun 2021, dari 183 musibah kebakaran, hanya ada 75 laporan menggunakan aplikasi NTPD 12 yang masuk ke JCC dari masyarakat. Kemudian isu internal yang terkait dengan pengelola instansi yaitu masih minimnya jumlah sumber daya manusia terampil yang mengelola JCC. Dari data yang saya dapat, jumlah pegawai JCC kurang lebih hanya ada 9 orang. Kemudian biaya perawatan yang tinggi terhadap sarana dan prasarana teknologi modern yang digunakan di Jabar Command Center. Kemudian yang terakhir yaitu anggaran, baik itu anggaran perawatan dan anggaran pengadaan barang dan jasa, sangat terlambat turun dan proses pengadaan dirasa sangat lambat.
Dari beberapa isu tersebut, ada beberapa upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Yang pertama, memberikan masyarakat banyak pengetahuan dan pengertian melalui kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan layanan yang tersedia di JCC. Di mana sosialisasi harus dilaksanakan secara merata di setiap daerah. Kemudian merekrut tenaga SDM berkualitas dengan proses seleksi yang ketat. Ini berkaitan dengan manajemen ASN untuk tetap menjaga mutu SDM pengelola JCC. Yang ketiga itu berkaitan dengan smart ASN, yaitu memberikan pembinaan dan pelatihan kepada tenaga ahli dan tim yang bekerja di JCC dengan tujuan agar tujuan dari JCC tersebut dapat tercapai. Kemudian yang terakhir yaitu segera menerbitkan regulasi khusus terkait Jabar Comment Center, di mana mengatur tentang pengelolaan dan keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu menganggarkan secara khusus untuk biaya perawatan dan operasional sarana dan prasarana yang terdapat di Jabar Comment Center. Salah satu penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di Jawa Barat adalah program Ekosistem Data Jabar. Ekosistem Data Jabar dilaunching pada tanggal 25 Maret 2021 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ekosistem Data Jabar adalah portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudian akses data bagi warga dan pemerintah Jawa Barat. Banyaknya informasi di daerah atau kabupaten kota di Jawa Barat tidak saling terintegrasi pada masa lalu. Dengan adanya ekosistem data Jabar, maka data ini sudah terintegrasi dan terbuka bagi para warga Jabar untuk mengakses. Dengan demikian, para masyarakat dan sektor privat dapat saling mengawal untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat karena didukung oleh data-data. Produk ekosistem data Jabar adalah seperti berikut. Dashboard Jabar, yaitu dashboard eksekutif untuk mendukung pengambilan kebijakan. Open Data Jabar, yaitu portal transparansi data dan informasi publik bagi warga Jawa Barat. Satu Data Jabar, yaitu portal kelola data bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar. Dan juga Satu Peta Jabar, yaitu portal publikasi data geospasial yang berada di Provinsi Jawa Barat. Misalnya, ini merupakan salah satu tampilan dashboard Jabar. Terdapat beberapa highlight seperti jumlah penduduk, luas wilayah, angka harapan hidup, dan juga indeks pendidikan di Jawa Barat. Terdapat juga visualisasi peta yang dapat terlihat kabupaten dan kota. Misalnya, saya ingin melihat pengeluaran per kapita dari kabupaten kota. Terlihat bahwa kota Bandung merupakan salah satu pengeluaran terbesar karena dengannya warna yang cukup pekat dan terlihat berapa jumlah pengeluaran yang berada di kota Bandung. Kita juga dapat mengecek indeks pendidikan. Misalnya sebaran pendidikan di Jawa Barat, kota Bekasi paling tinggi, dan juga kota Pangandaran yang paling rendah. Informasi atau data ini dapat sangat bermanfaat untuk pembuatan kebijakan bagi para stakeholder-stakeholder yang terkait. Kemudian ada juga Open Data Jabar, yaitu beberapa informasi geografis yang ada di Jawa Barat, seperti saya mengecek wisatawan di Jawa Barat. Terlihat adanya penurunan di tahun 2020. Hal ini karena adanya pandemi COVID-19. Informasi ini sangat berguna untuk kedepannya, sehingga dapat Provinsi Jawa Barat menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kembali wisatawan setelah COVID-19 selesai. Ada juga Satu Data Jabar, yaitu portal atau platform pengelolaan bagi para perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jabar. Sebagai masyarakat luas, kami tidak dapat mengakses. Tetapi mungkin ASN Pemprov Jabar ini dapat mengakses dan berbagi informasi data di dalam platform ini. Hal ini mencerminkan Smart ASN yang sudah diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Setelah itu ada juga Satu Peta Jabar. Misalnya terlihat peta Provinsi Jawa Barat, kemudian saya ingin mencari tentang jalan, dan terlihat adanya jalan utama dan jalan arteri maupun jalan tol. Bahkan tidak hanya itu, ada juga rencana jalan tol yang terlihat di dalam data geospasial ini, sehingga data ini dapat berguna bagi para masyarakat. Menurut saya, website ini sangat mudah diakses dan juga cepat untuk loadingnya. Tutorialnya jelas untuk pengguna pemula dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Mungkin saran saya adalah dapat dibuatnya aplikasi dalam gawai sehingga banyak masyarakat yang bisa mengakses melalui HP bila tidak mempunyai laptop. Dan juga mungkin data lebih baik diupdate setiap bulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali. Karena data yang saya lihat adalah tahun 2021, mungkin dengan adanya sistem terintegrasi, kabupaten kota dapat memberikan data-data dengan cepat setiap 1 atau 3 bulan sekali, sehingga produk kebijakan pun dapat dengan baik diambil dengan menggunakan data-data terkini.
Saya akan melanjutkan dengan pelayanan digital yaitu aplikasi Picobar. Pada awal Maret 2020, Jawa Barat ditetapkan menjadi provinsi pertama yang memiliki kasus COVID-19. Kota Depok menjadi tempat ditemukannya 2 kasus yang muncul pertama kali. Segera pada tanggal 4 Maret 2020, Gubernur Ridwan Kamil menetapkan Jawa Barat dengan status siaga 1 serta membentuk Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat yaitu Picobar di hari yang sama. Picobar berkantor di Jabar Command Center, yaitu kantor resmi Jabar Digital Service atau GDS, dan menjadi base camp berbagai stakeholder untuk berbagi informasi COVID-19. Tim dokter dinas kesehatan, tim monitoring officer GDS, dan tim Jabar Quick Response, serta tim kepolisian Polda Jabar bertugas di Picobar. Seluruh tim GDS di bawah tim Picobar fokus dalam pengembangan produk berupa portal dan aplikasi. Portal dan aplikasi ini dilengkapi beberapa fitur, antara lain informasi atau pengumuman pada banner, call center dan hotline Dinkes Provinsi, data OPD, PDP, positif, sembuh, dan meninggal baik di Provinsi Jawa Barat maupun nasional, list RS rujukan, frequently asked question, dan penjelasan berita hoax terkait COVID-19. Ditemukan beberapa isu dari review yang diberikan oleh para pengguna yang masih perlu dibenahi oleh tim Picobar, antara lain user interface yang dalam pencarian informasi tempat vaksinasi COVID-19 masih belum sederhana. Call center WhatsApp harus lebih komunikatif, real-time hasil tes COVID-19 bagi warga, dan data belum terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Berdasarkan hasil analisa dan diskusi, maka solusi yang dapat kami berikan adalah penyederhanaan user interface, terutama untuk pengguna aplikasi yang sudah lanjut usia dan difabel, call center 24 jam yang lebih komunikatif dan informatif, update hasil tes COVID-19 langsung setelah dipublish oleh rumah sakit atau klinik pengetesan, dan mencoba mengintegrasikan Peduli Lindungi dengan Picobar sehingga nantinya dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Halo, hari ini saya akan membahas tentang apa itu Sapa Warga. Nah, untuk tahu lebih lanjut apa itu Sapa Warga, yuk kita ikuti bagaimana gambaran umum Sapa Warga dan apa saja layanan yang ada di Sapa Warga. Serta kita akan tahu apa saja permasalahan yang ada di Sapa Warga dan bagaimana kira-kira solusi yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan Sapa Warga ini. Nah, yang pertama, apa itu Sapa Warga? Sapa Warga adalah suatu layanan publik berbasis digital, di mana banyak sekali akses atau layanan yang dapat dilakukan di aplikasi Sapa Warga. Sehingga bisa kita bilang istilahnya seperti suatu mall pelayanan publik berbasis online. Nah, namun pada tahap pertamanya hanya bisa diakses melalui pengurus RW. Nah, jadi akses Sapa Warga ini belum bisa diakses untuk semua warga, namun hanya pengurus RW saja. Nah, namun pada ujungnya, pada nanti di kemudian hari, akan diimplementasikan untuk bisa dinikmati semua warga Jawa Barat. Nah, untuk informasi layanannya, yuk kita simak. Nah, ternyata banyak sekali layanan yang ada di Sapa Warga. Misalnya, kegiatan aspirasi. Semisalnya, saya ketua RW yang ingin foto dan kegiatan saya diketahui oleh semua orang di Jabar. Saya bisa upload di aplikasi ini. Selain itu, survei pemerintah bisa juga dilakukan di aplikasi ini. Nah, usulan-usulan warga yang dikumpulkan dan diimplementasi di Sapa Warga bisa dilakukan di sini. Begitu juga dengan polling untuk mengetahui bagaimana pendapat warga. Nah, tidak hanya aspirasi, namun ada informasi, di mana terdapat berita seperti berita-berita aktual dari portal-portal yang terpercaya di Jabar maupun nasional, dan juga cyber hoax, yaitu melaporkan atau bagaimana kita mengklarifikasi berita bohong yang kita bisa temukan di internet. Zaman sekarang banyak sekali hal seperti ini, namun Sapa Warga punya jawabannya. Yang terakhir, info penting. Nah, banyak juga info lowongan kerja, beasiswa, jadwal samsat keliling yang ada di dalam satu portal. Sehingga membuat ini sebagai suatu layanan publik yang berbasis digital yang sangat baik bagi semua warga Jawa Barat. Nah, selain itu, ketika kita bicara layanan publik, apakah ada agenda lainnya? Tentu saja ada. Oh, ada info pajak kendaraan bermotor. Kita bisa mengetahui informasi besar pajak kendaraan bermotor kita
di aplikasi ini dan juga bagaimana kita mengetahui informasi administrasi kependudukan di aplikasi ini juga. Namun, banyak sekali ternyata review yang buruk yang ada di aplikasi Sapa Warga ini. Satu, aplikasinya ternyata tidak optimal. Nah, ketidakoptimalan aplikasi ini kita tidak bisa salahkan sepenuhnya pada pemerintah Jawa Barat. Namun, bisa juga dari bagaimana kita sebagai pengguna dalam mengaksesnya. Jadi misalnya kata dari Dedi Mulyadi, namun sayangnya setiap buka aplikasi dan mau posting kegiatan sangatlah sulit. Menulis deskripsi, komentar sulit, dan selalu ngehang. Akhirnya keluar sendiri dari aplikasi deh. Nah, yang kedua juga sama nih, dari Tabin 12. Sering keluar sendiri dari aplikasi, bahkan aplikasi juga hang, hilang beberapa saat. Nah, dan yang kedua, isunya adalah harusnya aplikasi ini diberi nama Sapa RW. Nah, ingat makna kata warga dan RW itu berbeda. Nah, begitu juga dengan yang disampaikan oleh E. Sutrisna, di mana aplikasi ini masih hanya bisa diakses oleh RW. Maksud saya, warga sebagai judul dari Sapa Warga ini tidak mendapatkan akses penuh untuk saat ini. Sehingga solusinya, satu, kita harus mengoptimalisasi bagaimana aplikasi Sapa Warga ini, dan juga yang kedua, secepatnya pemerintah Kota Jawa Barat mengimplementasikan aplikasi ini untuk dapat diakses oleh semua warga Jawa Barat. Sekian dan terima kasih.